Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak di pembelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang umroh di bab yang masih sama, yaitu bab dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Kemarin kita sudah belajar tentang haji, dan sekarang kita akan belajar tentang ibadah umroh. Nah, seperti apa ibadah umroh itu? Tolong dipersiapkan bukunya, buku paketnya, dan pemikirannya. Baik, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati untuk kelancaran pembelajaran kita hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik, jangan lupa untuk mengisi absen sebelum pembelajaran, dan selamat menyaksikan video pembelajaran pada kali ini. Nah baik, sekarang kita akan membahas tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Masih sama, masih bab 5. Cuman kita sekarang akan membahas tentang umroh. Nah ini ada indikator pembelajarannya, sama seperti kemarin. Adik-adik semua harus bisa mendeskripsikan pengertian umroh dengan benar, menunjukkan atau hafal dalil tentang umroh dengan benar, menjelaskan syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh dengan benar, dan bisa menyebutkan larangan haji dan umroh dengan benar. Dan juga yang terakhir bisa mengambil hikmah haji dan umroh dengan benar. Pengertian umroh dan hukum umroh. Pengertian umroh secara bahasa berarti berkunjung. Secara istilah, jumroh adalah berkunjung ke Ka'bah atau ke Baitullah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Nah, jadi perbedaannya dengan haji itu ibadah yang ditentukan waktunya. Nah, kalau ibadah umroh ini waktunya tidak ditentukan, boleh kapan saja. Nah, apa sih hukumnya umroh? Nah, hukumnya itu adalah fardu ain atas umat Islam yang dalam melaksanakannya bisa sekali dalam seumur hidupnya. Nah, jadi fardu ain itu suatu hukum dari sebuah aktivitas dalam Islam yang wajib dilakukan oleh seluruh individu yang telah memenuhi syaratnya. Jadi kalau misalkan kita sebagai individu yang sudah memenuhi syarat untuk berumroh, itu diwajibkan untuk melaksanakan umroh. Nah, dijelaskan juga di surat Al-Baqarah ayat 196. Artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Nah, umroh ini sering juga disebut dengan haji kecil. Semua ketentuan umroh hampir sama dengan haji, tetapi pelaksanaan umroh ini lebih sederhana dibandingkan dengan pelaksanaan haji. Nah, adapun syarat wajib umroh hampir sama dengan syarat wajib haji, cuman di sini ada 4. Kalau misalkan haji itu ada 5. Yang pertama, Islam. Umroh tidak bisa atas orang kafir. Nah, karena mereka tuh tidak dituntut untuk mengerjakan selama masih kafir, dan tidak sah baginya untuk mengerjakan ibadah umroh ini, sebab mereka tidak mempunyai kelayakan untuk memenuhi ibadah umroh itu. Yang kedua balik, yang ketiga berakal, dan yang keempat merdeka. Nah, yang tidak ada di sini yaitu mampu. Gitu. Bisa dibaca untuk balik itu apa, berakal itu apa, merdeka itu apa di pertemuan kemarin. Nah, adapun rukun umroh. Rukun umroh ini adalah serangkaian kegiatan yang apabila salah satunya tidak dikerjakan itu tidak sah dan tidak boleh digantikan dengan dam. Itu rukun umroh. Jadi ini wajib kita laksanakan dalam melaksanakan ibadah umroh. Yang pertama itu ada ihram atau berniat untuk melaksanakan umroh, ada tawaf, ada sa'i, ada tahalul, dan ada tertib. Gitu.
wajib umroh. Ada dua untuk wajib umroh, yaitu ihram dari mikot. Nah, mikot ini di dalam umroh ada dua macam, yaitu mikot zamani atau sepanjang tahun dan mikot makani sama dengan mikot haji. Yang kedua, menjauhi segala larangan umroh yang jumlah dan bentuknya atau bentuk larangannya sama dengan larangan haji. Jadi adik-adik bisa dibuka di bab haji yang pertemuan kemarin. Nah, adapun hikmah haji dan umroh. Jadi hikmahnya ini hampir sama, ibadah haji dan umroh ini. Yang pertama, manfaat bagi individu yang menunaikan ibadah haji. Itu pertama, menghapus semua dosa kecil dan menyucikan diri dari perbuatan maksiat. Yang kedua, diampuni segala dosa karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kecuali, ini ada pengecualian, yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia atau hablum minanas. Harus diselesaikan terlebih dahulu dengan manusia itu sendiri. Jadi terbagi dua kan, ada hablum minallah dan ada hablum minanas. Urusan dengan Allah dan urusan dengan manusia. Yang ketiga, menyucikan jiwa seseorang dan baik sangka kepada Allah. Yang keempat, meningkatkan keimanan seorang dengan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kerinduan akan Baitullah. Yang kelima, meningkatkan akan perjuangan Rasulullah yang telah menyinari dunia dengan amal soleh. Yang enam, melatih sifat sabar dan disiplin serta mendorong untuk berkorban, lebih mengutamakan orang lain atas dirinya sendiri. Jadi kita rela berkorban untuk orang lain dibandingkan diri kita sendiri. Yang ketujuh, menyukuri nikmat yang telah diberikan, yaitu khususnya nikmat sehat dan nikmat harta yang telah diterimanya. Nih, adapun manfaat bagi umat Islam pada umumnya. Yang pertama itu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan antar umat Islam di seluruh dunia. Yang kedua, menepati tali persaudaraan bagi umat Islam di seluruh dunia. Yang ketiga, media untuk berdakwah atau menyebarkan agama ajaran Islam ke seluruh dunia, seperti layaknya yang dilakukan oleh Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Selalu menemui jamaah haji dalam setiap tahunnya. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama daripada kepentingan pribadinya. Oke, thank you, syukron, jazakumullah khairan kasiron. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberikan pemikiran dan pemahaman dalam memahami materi kepada kali ini. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jikalau ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, silahkan via grup. Terima kasih. Nah, itu tadi materi tentang umroh, bagaimana adik-adik kelas 6 mengerti, bisa dipahami. Kalau misalkan mengerti, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ada yang belum paham atau ada yang kurang dimengerti, silahkan langsung ditanyakan di grup ya. Oke.